Kita akan melakukan pembahasan soal grafik fungsi eksponen. Soalnya seperti berikut. Pertama-tama yang harus kita lakukan adalah membuat titik-titiknya. Coba kita ambil, di sini ada 3 buah titik, yaitu yang ini. Oh, ini warna hijau, coba kita buat warna yang lain ya. Oke, yang ini ya. Yang ini. Kemudian yang ini, kemudian yang ini. Nah, katakanlah T1-nya yaitu berarti di sini karena dia Y-nya itu negatif 1, kemudian berada di sumbu, berarti X-nya 0. Berarti 0, negatif 1. Kemudian T2-nya. T2-nya itu ya yang ini ya. Itu. Nah, katakan T1, ini T2, ini T3. Nah, T2-nya itu di X sama dengan 1, kemudian Y-nya negatif 2. Kemudian pada saat T3, itu di X-nya 2, kemudian di Y-nya negatif 4. Nah, di sini kalau kita perhatikan, nilai Y-nya selalu negatif. Berarti ini di luar pangkat. Nah, kalau misalnya dia negatif 1 kuadrat, pastikan 1. Kemudian negatif 1 berpangkat 3, pastikan negatif 1. Nah, karena di sini dia selalu negatif, berarti nilai negatif itu di luar dari pangkatnya. Nah, coba kita perhatikan yang ada di sini. Nah, di sini itu ada yang di dalam pangkat negatifnya seperti yang ini, kemudian ada yang di luar. Nah, seperti ini. Nah, kalau kita telaah dari soal ini, ya, di sini ada kemungkinan nilainya itu yang seperti ini pasti salah ya, gitu. Kemudian yang ini pasti juga salah, yang ini pasti salah ya, begitu. Nah, kemudian yang ini juga salah, gitu. Nah, berarti ada 2 kemungkinan dari soal ini yang jawabannya itu antara B dengan E. Tetapi kalau kita perhatikan antara B dengan E ini sama sebenarnya ya. Nilainya tuh sama, gitu. Ya, nanti jadi jawabannya bisa B dengan E nih, karena kalau seperti ini kita lihat, maka Y ini kan sama dengan negatif 2 pangkat X, ini kan sama dengan negatif 2 pangkat X. Jadi itu sama saja, gitu. Berarti kemungkinan jawabannya B atau E. B dan E gitu, karena dia jawabannya sama. Tapi kita perlu tahu bagaimana cara menjawab soal ini. Nah, gitu adalah kuncinya. Oke, berarti di sini karena tadi di sini Y-nya itu selalu negatif, berarti negatifnya itu di luar pangkatnya. Nah, di sini umumnya dia pangkatnya kan seperti ini nih. Fungsinya. Berarti karena di sini pakai 2, berarti Y sama dengan negatif 2 pangkat X. Nah, seperti ini nih. Nah, memang dalam kita mengerjakan sebuah soal, pastilah ini bisa langsung kita dapatkan. Coba. Jadi kita harus memasukkan setiap X-nya dulu gitu. Nah, coba kita buat dengan yang ini. Saat negatif 1, maka negatif 2 pangkat 0, ya kan? X-nya kan 0. Berarti negatif 1 sama dengan negatif 1. Benar. Kemudian yang ini. Pada saat Y-nya negatif 2, maka negatif 2 pangkat saat X-nya 1, maka ini. Berarti negatif 2 sama dengan negatif 2. Oke, pas. Kemudian, pada saat Y-nya negatif 4, kemudian X-nya itu 2, berarti negatif 4 sama dengan negatif 4. Berarti ini benar. Berarti di sini jawabannya itu adalah B dan E. Gitu ya. Oke. Nah, supaya lebih kita memiliki pemahaman yang lebih bagus lagi dalam menjawab sebuah soal, coba kita masukkan dulu yang lain ya. Pertama-tama tadi kita buat dulu titiknya ya. Titiknya katakanlah T1,
Nah, kita tanda dulu ya. Nah, di sini ada 0,4, 1,5, kemudian 2 dengan 7. Ini T1, T2, dan T3. T1 yaitu 0,4, kemudian T2 itu 1,5, kemudian T3 itu 2,7. Nah, di sini kalau kita perhatikan, di sini ada lagi ya. Ada lagi yang perlu kita buat, yaitu yang ini. Nah, di sini itu Y sama dengan 3. Nah, di sini ada Y sama dengan 3. Berarti pada saat Y sama dengan 3, itu dia naik. Grafiknya naik. Misalnya seperti ini. Nah, pada saat kita buat Y sama dengan X tambah X, Y sama dengan X saja misalnya. Y sama dengan X saja. Saat kita buat sebuah grafik, maka dia akan seperti ini. Nah, tepat di sini. Tetapi pada saat kita buat ini kan Y sama dengan X. Kemudian pada saat dia Y sama dengan X tambah 3, tentu dia akan naik ke 3. Nah, di sini katakanlah 3, di sini tadi 0. Dia naik 3. Berarti soalnya ini pastilah dia tambah 3 gitu. Dan itu di luar pangkat ya, di luar pangkat. Nah, jadi kita cari yang ada Y sama dengan ada tambah 3-nya gitu. Inilah tambah 3-nya. Berarti kemungkinan besar jawabannya adalah C gitu. Nah, sedangkan yang lain kan nggak ada gitu. Nah, kemudian pada saat kita buat ini kita telaah dulu bahwa setiap dari 2 pangkat X ini dia akan menghasilkan angka yang genap gitu ya, genap. Nah, kecuali dia pada saat X sama dengan 0. Ini genap. Kecuali X sama dengan 0. Kenapa? 2 pangkat 0 kan 1. Selebihnya kan selalu genap. Contoh, 2 pangkat 1, 2. 2 pangkat 2, 4. 2 pangkat 3, 8. Dan seterusnya. Nah, kalau genap ditambah dengan ganjil, ya, ini kan 3 nih, gitu. Kalau 2 kan pasti dia ganjil dulu kan. Ini kan nggak ganjil, gitu. Tapi yang lainnya ini ganjil, gitu maksudnya ya. Tapi kalau yang ini, misalnya nih, kita nggak tahu dia tambah 3. Pasti ini pertama-tamanya nilai Y-nya itu adalah ganjil, yang lainnya genap. Ini kan ganjil terus, berarti bukan itu. Gitu ya. Nah, jadi kita bisa tahu, ini kan kalau genap tambah ganjil, maka dia hasilnya adalah ganjil. Kecuali tadi yang 2 pangkat 0 tadi, dia 1. Maka 1 ditambah 3 kan genap. Gitu. Memang jawabannya pastilah itu C. Tetapi kita perlu tahu bagaimana cara membuatnya. Gitu. Memang cara ini adalah cara tingkat tinggi. Tetapi bagaimana kalau nggak tahu? Nah, berarti kita pilih yang di sini jelas sudah nggak pas ya. Yang ini ya. Jadi kita ada 2 kemungkinan nih. Katakanlah kita belum tahu jawabannya C. Tetapi kita terka dulu jawabannya antara C dan E. Berarti di sini kita bisa buat fungsinya dulu gitu. Berarti Y sama dengan 2 pangkat X ditambah misalnya B gitu. Nah, jika ingin lebih dalam lagi, karena di sini kan nggak ada, di depannya kan nggak ada angka lagi. Kan 1 dikali 2 pangkat X ditambah sebuah angka. Ini juga sama. Berarti di depannya itu kita hanya membuat yang ditambah yang ada di sini gitu. Nah, ini juga tambah yang ada di sini. Berarti variabelnya selain dari X dan Y adalah B gitu. Di sini terdapat angka ya, sebuah angka gitu, konstanta gitu ya.
Nah, di sini berarti kita bisa buat cara ini, cara yang ini. Nah, berarti tinggal saja cukup kita mendapatkan dari sebuah titik saja. Gitu nih. Berarti kita ambil saja T, supaya lebih mudah kita ambillah ini T1 saja 0,4 misalnya nih. T1 0,4 berarti Y-nya 4 sama dengan 2 pangkat 0 ditambah B. Maka 4 sama dengan 1 ditambah B. Maka B sama dengan 4 dikurang 1 adalah 3. Berarti sudah pasti jawabannya adalah ini. Y sama dengan 2 pangkat X ditambah 3. Nah, jadi banyak sekali yang mendukung dari C ini gitu. Pertama tadi bahwa genap tambah ganjil. Hasilnya adalah ganjil. Berarti mulai dari titik X sama dengan bukan 0, maka dia selalu ganjil. Gitu. Kecuali tadi T1, karena 2 pangkat 0 itu 1. 1 tambah genap, maka dia akan 1 tambah ganjil. 1 angka ganjil tambah angka ganjil, yaitu 1 dengan 3, menghasilkan angka genap. Makanya lah T1 itu adalah Y-nya itu genap. Jadi seperti itu. Nah, kalau memang itu nggak mengerti, maka kita masuk kemari, ke sini, nah gitu. Nah, di sini kita mendapatkan bahwa B-nya adalah 3. Nah, begitu. Memang dalam menjawab sebuah soal seperti ini, maka kita harus mencoba-coba dari titiknya. Tetapi jika kita memiliki pengetahuan yang lebih luas mengenai bagaimana cara membuat grafik ini, maka akan semakin mudah. Seperti yang tadi, pada saat Y sama dengan X, maka dia di garis ini ya, di garis yang ini. Kemudian pada saat ditambah 3, maka dia akan naik ke atas. Ya seperti ini. Sudah pastilah jawabannya yang ada 3-nya. Nah gitu. Jadi sebaiknya sih para peserta didik bisa mendalami pemahaman dalam pembuatan grafik gitu. Mudah-mudahan bermanfaat ya.